Salam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur dapat kembali mengikuti Manarema dan kiranya kebenaran firman Tuhan yang kita dengar pada pagi hari ini itu menjadi penuntun di dalam kehidupan kita untuk menjalani hari-hari yang kita lalui bersama dengan Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, kami ucap syukur dan terima kasih buat kasih karunia dan kesempatan yang Tuhan berikan dalam hidup kami, sehingga kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dan biarlah pesan-pesan firman-Mu itu boleh menguatkan kami, meneguhkan kami, untuk kami bisa melihat setiap kehendak-Mu di dalam diri kami dan boleh kami hidupin untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan pada hari ini saya beri judul Dasar yang Kokoh. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Injil Matius 7 ayat yang ke-24 sampai yang ke-29. Demikian bunyi firman Tuhan. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah pesan Tuhan Yesus di akhir khotbahnya di bukit. Nah, orang banyak saat itu menjadi takjub dan berkesan oleh pengajaran yang Tuhan Yesus sampaikan. Dan hal ini berbeda dengan ahli Taurat, sebab Yesus mengajar dengan penuh kuasa. Namun demikian Tuhan Yesus mengingatkan akan pentingnya mendengar dan melakukan firman. Sebab ketakjuban berkesan terhadap firman Tuhan tidak akan memberikan implikasi apa-apa, tidak memberikan dampak dalam kehidupan kita jika tidak kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, orang yang mendengar dan melakukan firman itu yang disebut sebagai orang yang bijak. Nah, dalam perikop ini, Yesus memberikan perumpamaan seperti seorang yang mendirikan rumah. Orang yang bijak pasti tahu apa yang harus dilakukan ketika dia mendirikan rumah, agar rumah bisa bertahan dalam segala musim, yaitu peristiwa-peristiwa yang bakal terjadi dan bisa membahayakan keberadaan dari rumah tersebut. Nah, oleh karena itu, orang bijak pasti akan mendirikan rumah di atas batu. Hal demikian berbeda dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir, yang tidak mempertimbangkan keadaan yang sewaktu-waktu dapat terjadi dan menimpa dari rumah tersebut. Mungkin kedua rumah itu seolah-olah tampak sama, tetapi ingat, hujan, banjir, angin itu akan menjadi penguji yang menentukan keberadaan akhir daripada rumah tersebut. Dan pastinya rumah yang dibangun di atas batu akan bertahan dalam menghadapi situasi yang saat itu terjadi menimpa pada rumah. Sedangkan rumah yang didirikan di atas pasir pasti roboh. Kenapa? Karena tidak dipersiapkan untuk menghadapi yang namanya banjir, hujan, dan juga angin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kekristenan yang kuat dalam segala musim itu bukan ditentukan oleh seberapa banyak firman yang kita dengar, tetapi sejauh mana firman itu kita hidupin di dalam kehidupan kita sehari-hari. Hujan, banjir, angin, yaitu masalah, tekanan hidup, pergumulan, pastinya akan menjadi tantangan bagi kehidupan iman kita. Namun, kita bisa tetap kokoh jika ketaatan pada firman itu menjadi dasar bagi kehidupan kita sehari-hari. Meskipun kita ada dalam gereja yang sama,
melayani di tempat yang sama, dan mendengar firman Tuhan yang sama. Namun bukan berarti kita sama-sama memiliki daya terhadap tekanan-tekanan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Hanya orang yang menghidupin firman yang bisa bertahan dalam segala keadaan yang mungkin aja terjadi di dalam kehidupannya. Sejauh mana firman Tuhan itu kita hidupi, itu akan menentukan kekuatan kita dalam menghadapi segala sesuatu yang akan terjadi. Bahkan hal-hal tersulit di dalam kehidupan kita, itu kita tetap kokoh. Selama ketaatan kita kepada firman itu menjadi dasar di dalam kita mempercayai Tuhan. Untuk itu, marilah kita terus belajar mempraktekkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari, agar kita tetap kuat dan kokoh dalam segala keadaan. Sehingga apapun yang terjadi, kita tetap memiliki iman, kita tetap memiliki harapan yang tertuju kepada Tuhan Yesus Kristus. Sehingga apapun yang terjadi itu tidak akan mungkin melemahkan iman kita dan percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami ucap syukur dan terima kasih ya Tuhan. Kalau pada hari ini Engkau mengajarkan dasar yang kokoh, di mana kami meletakkan dasar kami, yaitu dengan ketaatan akan firman Tuhan. Dan biarlah ya Tuhan, apapun yang saat ini terjadi, kami tetap kokoh, tetap kuat di dalam Engkau, dan tetap memiliki iman di dalam Engkau, tetap berharap kepada Engkau, karena kami memiliki dasar, yaitu ketaatan kepada Engkau. Terima kasih ya Tuhan, ajar untuk kami terus-menerus belajar, untuk selalu mendengar dan mempraktekkan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Sehingga dalam segala hal, kehidupan kami senantiasa berkenan dan memuliakan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.